Ikutlah ke alamku. Gak mau. Lepasin. Kak Putri. Ternyata itu yang buat Kak Putri gak bisa bicara. Aus banget sih. Jangan sakiti anak saya. Saya mohon. Putri, maafin Mama ya, Nak. Mama janji kamu nggak akan kenapa-kenapa. Aku harus lepas dari setan beskap itu. Aku bisa selamanya kayak gini. Aku harus buang bungkusan ini. Jangan lagi. Aku mohon. Jangan. Kamu tidak akan bisa lepas dariku. Apapun yang terjadi, kamu akan tetap menjadi pengabdiku. Mau apa kamu, Roy? Hah? Roy mau minum, kek? Oh, iya. Kenapa, Roy? Kamu nggak apa-apa? Roy gak apa-apa, kek. Tapi Tante Erika yang kenapa-napa. Dia dalam bahaya. Kamu baru dapat penglihatan? Iya, kek. Roy lihat Tante Erika disiksa sama hantu beskap itu. Gimana dong, kek? Hantu itu kuat banget, kek. Roy gak tahu harus ngapain. Kamu harus nyari air suci. Air suci? Kek punya kan? Roy pinjem ya? Air suci yang kekuatannya lebih besar dari air suci yang kakek kasih ke kamu. Lebih besar daripada kakek kasih. Iya. Kamu udah bangun, sayang? Mama nggak apa-apa kok, Put. Ini tadi malam waktu beres-beres barang, Mama kurang hati-hati. Jadinya Mama ketiban barang. Makanya jadi lebam-lebam kayak gini. Putri? Loh, Roy, kok kamu udah bangun? Kamu pasti masih kepikiran ya masalah Bu Erika dan Putri. Iya, Pak. Roy gak bisa tinggal diem, Pak. Keadaan Tante Erika dan Kak Putri dalam bahaya, Pak. Jangan khawatir. Kamu pasti bisa tolong mereka. Karena Papa akan bantu kamu. Hah? Serius, Pak? Papa akan temenin kamu cari air suci itu. Makasih ya, Pak. Akhirnya papanya Roy ngalah juga dan ikut membantu Roy. Soalnya Roy nggak akan bisa tenang sampai masalah itu selesai. Daripada nanti terjadi apa-apa,
ya kita dukunglah niat baik Roy. Saya mohon, lepasin saya. Saya udah gak sanggup lagi menuruti semua kemauan kamu. Erika, kalau kamu melanggar janji kamu, aku akan bawa anak kamu sebagai gantinya. Jangan ganggu anak saya. Jangan sakiti Putri. Jangan sakiti dia. Lepaskan Putri. Lepaskan anak saya. Putri. Putri. Buka pintunya. Putri. Jangan sakiti Putri. Saya akan menuruti semua kemauan kamu, tapi lepaskan anak saya. Lepaskan. Wah, akhirnya kamu sama Papa berhasil nih ya nemuin air suci ya? Iya, setelah menempuh perjalanan yang sungguh melelahkan. Iya, tanpa bantuan papa, kayaknya Roy gak bisa nemuin air suci ini. Siapa dulu dong, ya nggak? Ya, semoga air suci ini bisa menolong Putri sama mamanya ya, Roy. Amin. Iya kok. Roy, kenapa kamu diam? Hah? Kenapa, Roy? Dengar suara Kak Putri gitu minta tolong. Siapa ya datang malam-malam? Loh, Putri. Putri. Ya ampun, Putri. Putri. Putri kenapa? Nggak tahu ini. Roy, Mama ngerasa Putri itu kesini mau minta bantuan kita deh. Roy akan cari tahu. Udah kita sadarin dulu, baru tanya kenapa. Ya nggak bisa dong, Pak. Percuma dia sadar. Dia itu habis papanya meninggal, Putri nggak pernah bicara. Gimana? Hah? Tante Erika? Kak Putri? Jangan! Jangan! Jangan lakukan itu! Jangan! Roy, kamu ngelihat apa, Roy? Bener apa kata Mama? Dia kesini buat minta bantuan. Dia nyaris celakai sama hantu itu. Dan sekarang hantu itu ingin mencelakai Tante Erika. Roy, kamu jangan nekat. Meskipun kita sudah mendapatkan air suci itu, tapi kita tetap nggak boleh gegabah. Kamu gak apa-apa, sayang? Pokoknya Roy harus bantuin Tante Erika.
Roy! Putri, Roy. Ayo kita susul. Andi, Kok, jaga kamu rumah. jaga kakek ya. Iya, Pak. Oh. Mbak Erika. Jangan! Aku akan bawa perempuan ini beserta anaknya pergi. Jangan pernah ganggu Tante Erika dan Kak Putri. Erika sudah membuat perjanjian bersamaku yang menghasilkan kekayaan berlimpah untuknya. Dia harus selamanya mengabdi kepadaku. Dan kamu tidak bisa mencegahku. Jangan, Roy. Itu tuh nggak bisa dibukain. Roy. Pak, tarik, Pak. Tunggu! Jangan pergi! Percuma kamu mencegahku, bocah kecil. Kamu tidak akan bisa mencegah aku untuk mengambil nyawa perempuan dan anaknya ini. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan menyerah untuk melawan arwah jahat seperti kamu. Menyingkir kamu, bocah kecil, atau aku akan mencabut nyawa kamu. Roy, jangan menyingkir. Sampai kamu berhenti ganggu Tante Erika dan juga Kak Putri. Tuhan yang Maha Kuasa, hancurkan kekuatan jahat ini, musnahkanlah. Pergi kamu! Pergi! Roy. Syukurlah kamu baik-baik aja, Nak. Aduh, syukurlah kamu nggak apa-apa, sayang. Pak, Ma, kita balik lagi yuk ke rumah Tante Erika. Ada barang yang harus Roy musnahkan agar hantu itu gak ganggu lagi Tante Erika dan juga Kak Putri. Ini dia bendanya. Oh, jadi benda ini yang mengikat Bu Erika sama makhluk gaib itu, Roy? Iya, Pak. Ma. Pak, tolong bawa ini ke sungai ya, Pak. Siap, Bos. Ma. Putri, maafin Mama ya sayang. Gara-gara Mama, kamu hampir celaka. Semenjak Papa kamu meninggal, Mama putus asa. Mama nggak tahu harus gimana lagi. Sampai akhirnya, Mama menggunakan jalan yang salah untuk mendapatkan uang. Ya, emang kadang untuk kita sampai ke jalan yang benar, kita harus melewati jalan yang salah dulu, Mbak. Yang penting Mbak Erika udah sadar dan jangan diulangi lagi ya, Mbak ya. Iya, Mbak Lani. Sekarang Tante tenang aja. Hantu itu udah musnah. Dia gak bakalan ganggu Tante lagi. Makasih ya, Roy. Tidak berapa lama setelah kejadian itu, rumah Ibu Erika mengalami kebakaran hebat. Dia kembali jatuh miskin. Tapi kali ini Bu Erika tidak mengambil jalan pintas untuk meminta bantuan makhluk gaib. Bu Erika jualan pakaian anak-anak untuk menyambung hidupnya. Carilah rezeki secara halal dengan didampingin doa agar hidup kita terasa damai. Amin.